Peserta berikutnya dengan nomor urut 13 atas nama M. Arya Diva dari SMA Islam Terpadu Jamiatul Muslimin. Kepada M. Arya Diva, waktu dan tempat kami persilahkan. Jauh pulau dari Melaka, pergi haji ke kota Makkah. Dengan bismillah acara ini dibuka, moga acara mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya dan kita dapat berkumpul di sini di ruangan yang berbahagia ini untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul menumbuhkan rasa patriotisme dan cinta tanah air di kalangan milenial. Patriotisme berarti sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Serta punya sikap pantang menyerah dan berani. Pengorbanan ini dapat berupa pengorbanan harta benda maupun jiwa raga. Kita patut bersyukur karena tak harus angkat senjata untuk menjaga perdamaian seperti para pejuang di masa lalu. Dengan cara yang lebih mudah, kita dapat menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia. Yang pertama, yaitu mencintai dan bangga memakai produk asli buatan Indonesia. Dengan bangga memakai produk asli buatan Indonesia, kita turut serta untuk memajukan perekonomian bangsa dan negeri kita tercinta ini. Lalu, yang kedua, yaitu dengan tidak menyebarkan berita hoax atau ujaran kebencian di media sosial. Karena di zaman sekarang, di zaman di mana teknologi sudah maju, kita pasti tidak asing lagi dengan media sosial. Oleh karena itu, jagalah bahasa kita, jagalah etika kita dalam mengetik pesan, karena Indonesia terkenal dengan nilai ketutur katanya, nilai kesopanannya. Oleh karena itu, kita harus sopan agar bisa dinilai oleh bangsa lain. Kita adalah negara yang sopan dari dulu hingga saat ini. Ketiga, yaitu dengan merawat dan menjaga kebersihan lingkungan bersama. Dengan menjaga dan merawat kebersihan lingkungan bersama, kita sudah turut menjaga negeri kita tercinta Indonesia ini. Karena bukan hanya tugas pemerintah saja untuk bisa menjaga negeri kita, tapi kita sebagai masyarakat juga harus ikut andil dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta keaslian negeri kita Indonesia. Yang keempat, yaitu dengan traveling ke pelosok negeri Indonesia. Indonesia adalah negara yang banyak keanekaragamannya dan budayanya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi kita, apalagi generasi milenial, untuk menjelajah negeri kita Indonesia ini, supaya kita tahu indahnya Indonesia. Karena indahnya Indonesia itu dilukis langsung oleh Sang Maha Pencipta.
Dan yang terakhir, yang paling penting adalah tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Jangan pernah lupakan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oleh karena itu, masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda. Sebagai anak muda, kita harus bangga terhadap negeri kita sendiri. Kita harus melestarikan alam kita. Kita harus menjaga budaya-budaya kita. Janganlah budaya kita itu tergantikan dengan budaya luar yang katanya itu lebih bagus atau lebih elegan dari Indonesia itu sendiri. Karena sesungguhnya budaya Indonesia itu memiliki ratusan atau bahkan ribuan budaya-budaya, bahasa-bahasa, tarian-tarian adat ataupun keragaman yang lainnya. Oleh karena itu, banggalah dengan negeri kita sendiri. Karena itulah negara kita ini istimewa. Sekian pidato dari saya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Jika ada kesalahan, mohon maafkan, karena sesungguhnya kesalahan itu hanya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, itu dari penampilan dari adik kita M. Arya Diva. Selanjutnya kita akan mendengarkan komentator dari para dewan juri. Kepada para dewan juri, waktu dan tempat kami persilakan. Celana itu putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Arya Diva dari SMA Jamiatul Muslimin. Ya. Apa awal tadi melihat foto Arya yang tampil di apa tadi itu di Blood Group tadi kan? Nah, ada. Jadi Pak pikir ada sesuatu nih ya yang luar biasa yang bisa ditampilkan oleh Arya gitu kan. Tapi yang jelas nanti kalau misalnya Arya bisa lolos pada tahap selanjutnya, hal yang paling penting bagi Bapak adalah Arya harus mencari gaya Arya sendiri. Ya, jadi menurut Bapak ya. Nah, Arya boleh pilih gaya orang di YouTube itu ya. Nanti pilihlah gaya di YouTube itu para YouTuber, para penceramah, para blogger semua bisa dilihat nanti di YouTube itu. Nah, Arya tinggal pilih. Arya mau pilih gaya seperti apa dalam berpidato. Ya, itu catatan penting Bapak ya. Nah, tapi secara keseluruhan Arya sudah tampil secara maksimal ya, sudah berani tampil di depan kamera ya, walaupun tidak disaksikan oleh orang ya, tapi cuma disaksikan oleh kamera, ternyata juga membuat kita grogi ya, gugup gitu ya. Tetapi bagi Bapak ini akan menjadi sebuah catatan sejarah bagi Arya ya, karena penampilan Arya hari ini ya, besok ketika Arya umur 40-50 tahun, penampilan ini masih bisa disaksikan ya. Paling tidak nanti bisa bilang pada anak cucu, coba lihat tuh, atuk, lihat papa ya, pernah tampil apa di ceramah dulu ya. Itu. Jadi kalau ada kesempatan tampil pada tahap yang kedua, Bapak berharap Arya bisa memberikan karakter tersendiri lah, memberi karakter sendiri, lebih percaya diri ya, lebih pede gitu ya. Apa mau ditakutkan? Yang dilihat itu kan kamera aja, ya kan? Dia tak makan kita ya, kita yang makan ya, kita yang mengatur dia ya kan. Nah, cuma kamera. Jadi itu harapan Bapak kalau diberi kesempatan lagi untuk tampil pada tahap yang selanjutnya, nanti bisa diperbaiki secara keseluruhan, keberanian untuk bisa tampil di TV, karena dari 1000 orang, Arya lah orang yang paling berani tampil di TV ini ya. Sabar, selamat, luar biasa. Salut. Oke, Muhammad Arya Diva ya. Ini tadi saya teringat ujung namanya Diva. Diva itu kan kalau dalam
dunia hiburan itu kan lebih kepada konotasinya itu untuk wanita gitu ya, tapi tak masalah. Bagus, nama itu bagus ya kan. Ada semangat di dalamnya. Hanya ada beberapa catatan Bapak dari Arya. Kalau memang kita masih ragu, ya kita masih ragu dengan ingat tak kita atau hafal tak kita dengan materi itu, boleh silakan seperti yang dilakukan temannya tadi, siapa tadi namanya ya, yang memakai kopean juga, begitu silahkan, cuma dengan syarat jangan terlalu terfokus pada tulisannya saja, kan begitu Arya ya. Tadi teksnya itu harusnya sudah Arya pegang gini saja, tak masalah, itu sudah tergantung bagaimana penyampaiannya saja. Cuma yang perlu Arya ingat, Bapak ada pesan nih sedikit, contohnya dari quotes seorang negarawan dari United Kingdom atau Inggris Raya, itu mengatakan speech is the small change in the silence. Apa tuh Pak? Kan itu apa tuh Pak? Speech is the small change on the silence. Pidato itu adalah small change, perubahan kecil on the silence, dalam keheningan, dalam kesepian, dalam ketidaktahuan orang lain. Artinya apa? Itulah yang Arya alami sebenarnya hari ini. Orang kan tak tahu sebenarnya apa yang Arya sampaikan, karena dalam studio tidak ada orang. Ya kan? Harusnya itu menjadi kesempatan pada Arya untuk lebih bersemangat. Begitu juga ada pesan atau quotes yang Bapak kutip dari seorang penulis di Amerika Serikat yang bernama Mark Twain. Dia mengatakan, it takes 3 weeks to prepare the good speech in impromptu speech. Dibutuhkan 3 minggu untuk menciptakan pidato yang bagus, itu pun adalah pidato yang dadakan. Artinya apa? Mark Twain mengatakan, sedangkan pidato mendadak aja kalau mau bagus butuh 3 minggu, apalagi pidato yang tidak mendadak. Artinya harus kita memang persiapkan dari jauh-jauh hari sebelum itu ya. Itu Arya ya, pesan bagi Arya. Artinya untuk selanjutnya kalau nanti ada kesempatan tampil lagi, apakah di Tafidu TV lagi atau di dalam arena-arena lainnya, jangan pernah merasa cemas, jangan pernah merasa takut. Lawanlah ketakutan kita itu dengan kemauan. Dan yang paling penting adalah jangan pikir menang atau kalah. Jangan pernah ketika kita lupa isi pidato lalu merasa udahlah kalah, mampuslah aku. Jangan. Kalau sudah hilang kemauan pasti habis. Nah, tapi tetaplah bersemangat bagaimanapun caranya. Pidato kita misalnya terhenti karena kita lupa apa yang lagi mau disampaikan, tambahkan dengan apa yang kita ingat selain yang telah kita konsepkan. Begitu saja, artinya bagaimana kita memanage pidato itu menjadi lebih bagus. Itu saja ya Arya, mungkin yang Bapak sampaikan tadi bisa diingatkan, sedangkan pidato mendadak saja, kata penulis Amerika perlu 3 minggu persiapan, ya kan? Dan inti dari pidato kata George Meredith tadi adalah keheningan, artinya perubahan kecil yang kita lakukan di dalam keheningan. Oke, mudah-mudahan Arya dapat lebih percaya diri lagi pada kesempatan berikutnya, apakah di Tafidu TV atau di gelanggang lainnya. Dan yang paling penting adalah jangan pernah menyerah, jangan merasa takut. Oke, lanjut. Pak Denis. Baik, untuk M. Arya Diva ya, M. Arya Diva, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. M. Arya Diva ini kenapa? Itu keluhannya itu keluar itu kenapa? Panas. Baik, jadi itu juga menggambarkan ketidaktenangan Arya ya. Sebetulnya saya yakin Arya ini bisa ya, karena mungkin belum hafal konteksnya ya. Jadi memang tidak, pidato itu tidak perlu menghafal ya, cukup pahami saja konsep-konsepnya seperti apa. Kemudian satu lagi, Diva kalau mau baca itu jangan monoton tangannya, jangan sebelah kanan terus itu ya.
Sehingga terjadi apa, kayak gini terus kan, kayak orang mau apa itu, silakan datang ke hotel kami, silakan datang ke hotel, bisa tukar tangannya, ke kiri satu kan, dari sini lagi ya, jadi tidak terkesan segini aja. Nah, jadi bisa lebih leluasa. Nah itu ya, nah, itu salah satu tekniknya. Kemudian untuk membaca itu tidak perlu segini, nanti juga merusak pandangan. Kalau begini kan bisa, pertama bisa melihat audiennya, kemudian otomatis melihat tagnya ya. Itu salah satunya kalau memang belum betul menguasai. Cuman satu hal yang perlu saya apresiasi ya, bahwa seperti Pak Dawam bilang, hadirnya Diva di sini itu sudah sudah menjadi sebuah kebanggaan besar ya. Karena kenapa? Paling tidak mewakili dari sekolahnya. Karena kenapa? Memang tidak semua orang punya kemampuan untuk berbicara di depan kamera ya. Artinya ini sudah menjadi modal dasar. Tinggal bagaimana kita memperbaiki dan terus memperbaiki sehingga kita betul-betul menjadi seseorang yang terbiasa dalam menyampaikan pidato. Baik, cukup untuk Diva ya. Mudah-mudahan bisa selanjutnya. Kemudian silakan di like and share kepada kawan-kawannya. Karena kenapa? Di samping juri, akan tetapi dari Facebook, komen, like dan sebagainya itu juga sangat berpengaruh ya. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan komentarnya kepada saya. Semoga apa yang disampaikan akan bisa menjadi motivasi untuk saya di masa yang akan datang. Terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada para Dewan Juri. Semoga itu bisa memotivasi Arya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, untuk para pemirsa di rumah, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa memberikan dukungan terbaik Anda. Kalau menurut Anda Arya memang layak untuk maju ke babak berikutnya, maka berikan dukungan Anda sebanyak-banyaknya dengan cara like, komen, dan share di akun sosial media Facebook dan YouTube Institut Agama Islam Tafakuh Fiqh dan Dumai. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, tadi penampilan terakhir dari peserta kita pada hari ini atas nama Muhammad Arya Diva tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin saya akan membacakan polling terakhir dari hasil suara pada hari ini. Polling sementaranya yaitu dengan total polling 168. Nah, sekali lagi saya ingatkan di sini kita masih memiliki waktu 3 hari lagi untuk menutup polling terakhir. Nah, kepada pemirsa di rumah, berikanlah suara terbaik Anda sebanyak-banyaknya untuk para jagoan Anda. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, komen, dan share di akun YouTube dan Facebook Institut Agama Islam Tafakuh Fiqh dan Dumai. Saya sebagai host pada hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.